Hukum perusahaan adalah seperangkat aturan yang mengatur seluruh perjalanan sebuah perusahaan, mulai dari proses berdirinya, cara dijalankan, bagaimana dikelola, hingga akhirnya dibubarkan. Aturan ini dibuat agar setiap kegiatan bisnis memiliki arah yang jelas, berjalan tertib, dan tidak merugikan siapapun. Dengan kata lain, hukum perusahaan menjadi fondasi agar sebuah perusahaan dapat tumbuh secara sehat dan bertanggung jawab. Yang pertama, pendirian perusahaan. Tahap pendirian perusahaan diatur dengan cukup ketat. Karena inilah fondasi awal yang menentukan legalitas perusahaan, mulai dari penyusunan akta pendirian oleh notaris, penentuan nama perusahaan, modal dasar, dan modal ditempatkan, hingga proses pengesahan oleh pemerintah. Aturan pendirian ini membuat perusahaan memiliki identitas dan kedudukan yang sah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hukum perusahaan. Materi yang kedua yaitu struktur dan organ perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan sistem kepemimpinan yang jelas. Hukum perusahaan mengatur siapa yang memiliki kewenangan mengambil kekuasaan, siapa yang memimpin dan mengatur dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Siapa yang memimpin jalannya operasional dari sebuah perusahaan dan siapa yang mengawasi. Biasanya struktur ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama itu pemegang saham. Pemegang saham atau pemilik saham. Pemegang saham adalah pihak yang memiliki perusahaan seperti bos atau direktur atau CEO. Di mana pemegang saham ini ya mengatur anak buahnya. Contohnya itu seperti itu. Kedua itu direksi. Direksi adalah pihak yang mengelola dan menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Seperti contohnya itu karyawan. Mandor. Semua yang mengelola dan menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Ketiga itu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah pihak yang mengawasi kinerja direksi agar tetap sesuai aturan dan tujuan perusahaan. Di mana Dewan Komisaris ini mengevaluasi atau melihat secara nyata atau realitasnya untuk mengevaluasi kinerja-kinerja yang dilakukan oleh pihak direksi. Begitu. Selanjutnya itu dengan struktur yang jelas, perusahaan bisa berjalan profesional dan terhindar dari konflik atau ketimpangan. Dan materi selanjutnya itu ketiga, kegiatan operasional dan pengelolaan. Setelah perusahaan berdiri, hukum perusahaan mengatur bagaimana kegiatan bisnis dilakukan, mulai dari pengelolaan aset, laporan keuangan, tata kelola perusahaan yang baik, hingga aturan pengambilan keputusan penting. Tujuannya adalah mendorong perusahaan untuk bekerja secara transparan, jujur, dan akuntabel. Demikianlah dari penjelasan singkat saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang hak dan kewajiban terhadap pihak luar. Perusahaan berhubungan dengan banyak pihak yaitu karyawan, konsumen, pemerintah, dan mitra bisnis. Maka hukum perusahaan menetapkan kewajiban perusahaan seperti memberikan hak-hak pekerja, menjaga kualitas barang dan jasa, mematuhi peraturan, perpajakan dan lingkungan, serta memenuhi kontrak dengan pihak lain. Dengan aturan ini, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam perusahaan. Selama beroperasi, perusahaan bisa mengalami perubahan, misalnya pergantian pemilik, penambahan modal, merger dengan perusahaan lain, pengembalian
atau pemisahan usaha, semua proses ini harus mengikuti aturan hukum agar perubahan tersebut sah, teratur, dan tidak merugikan pihak manapun. Materi yang keenam itu pembubaran dan likuidasi. Jika perusahaan tidak lagi dapat beroperasi atau pemilik memutuskan untuk menutupnya, hukum perusahaan mengatur proses pembubaran. Setelah dibubarkan, dilakukan likuidasi, yaitu penyelesaian semua kewajiban perusahaan seperti pembayaran utang dan pembagian sisa aset kepada pemegang saham. Proses ini memastikan bahwa perusahaan tidak meninggalkan masalah hukum. Sekian dari saya. Baik, saya pemateri terakhir, materinya yaitu landasan hukum perusahaan. Landasan hukum perusahaan di Indonesia memang ditetapkan secara utama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Undang-undang PT menjadi acuan utama dalam pendirian, pengelolaan, dan pengawasan perusahaan, serta mengatur norma-norma dasar mengenai struktur organisasi, hak dan kewajiban pemegang saham, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang PT juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, aktivitas bisnis dapat berjalan secara dinamis dan bertanggung jawab, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Selain Undang-Undang PT, terdapat juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang BUMN, dan peraturan perundang-undangan turunan yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam perusahaan. Namun, Undang-Undang PT tetap menjadi dasar hukum utama bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.